Salam damai sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus, umat yang terkasih yang berada di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur karena hari ini, hari Kamis 21 Mei 2020, kita boleh merayakan akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita patut bersyukur karena kita masih boleh beribadah bersama keluarga yang ada, bahkan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan tadi kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 pada ayat yang ke-50 sampai dengan 53 yang menjadi pembacaan kita di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2020 ini. Jemaat yang terkasih, perpisahan dengan orang yang kita kasihi biasanya membawa suatu kesedihan. Jika perpisahan itu saya katakan adalah perpisahan yang tidak memungkinkan adanya pertemuan kembali. Misalnya bila orang yang kita sangat kasihi pergi ketika dia menghadap kepada Sang Penciptanya. Nah, dalam konteks pembacaan kita dalam ibadah hari kenaikan ini, apa yang kita lihat? Apa yang terjadi setelah 40 hari berlalu sejak kebangkitan Yesus? Apa yang kita lihat para murid saat itu dia berada di suatu tempat yang bernama Yerusalem. Dan sebelumnya, apa yang terjadi bagi mereka? Tentunya mereka ada kebingungan. Bukan hanya kebingungan, putus asa karena wafatnya Yesus. Namun kita melihat mereka sudah berubah. Kalau kita perhatikan bagaimana respon murid-murid ketika dia menghadapi perpisahan dengan Yesus ketika dia terangkat ke surga. Di ayat yang ke-51 itu, murid-murid yang sebelumnya dilingkupi perasaan sedih, saat itu apa yang terjadi? Bersukacita. Nah, bukan hanya itu, para pengikut Yesus yang beberapa waktu sebelumnya menutup diri di balik pintu yang terkunci, yang tersembunyi dari para pemimpin Yahudi yang menyalibkan Tuhan, mereka saat itu berani secara terbuka mereka memuji Allah di bait Allah. Nah, kita melihat di sini jemaat yang kekasih, sukacita dan pujian itu terus memenuhi akan hati murid-murid Yesus di ayat yang ke-53. Nah, kita pun saat ini sebagai orang yang percaya, sebagai umatnya, kita bersyukur kita masih bisa merayakan yang namanya hari kenaikan. Karena kenaikan Yesus ke surga ini merupakan suatu penggenapan nubuat yang dinyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum dia disalibkan. Nah, kalau kita mengingat atau kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 22 pada ayat yang ke-65. Apa yang dikatakan di situ? Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kudus. Nah, ini fakta bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga. Dan bukan hanya dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menunjukkan jemaat yang kekasih bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada dia. Nah, kita melihat di sini bahwa karya dari Yesus itulah yang membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan dengan Allah yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya. Nah, kita kini memiliki yaitu suatu pengharapan baik dalam masa hidup sekarang ini maupun untuk masa setelah itu. Yesus telah berada di sebelah kanan Bapa untuk menantikan saatnya ketika ia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya untuk menyambut Bapak, Ibu, dan saya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, memperingati kenaikan Yesus ke surga ini seharusnya dia memenuhi hati kita dengan sukacita. Bukan hanya itu, puji-pujian bagi namanya, karena masa depan kita ini ada bersama dengan Yesus. Nah, dengan kata lain di sini, hari raya kenaikan adalah memperingati saat di mana Yesus meninggalkan murid-muridnya.
Ia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Oleh karena itu hari raya kenaikan jarang kita melihat dirayakan rame-rame seperti Natal, Jumat Agung, atau Paskah. Kebaktian pun yang terjadi kadang-kadang sepi dari pengunjung. Nah, ini mungkin menjadi pengalaman bagi kita. Tetapi kita bersyukur di tahun 2020 ini memperingati hari kenaikan, kita berada di rumah, memuji Tuhan, baca firman-Nya, menguatkan kita. Atau dengan kata lain, kita berpikir ada satu kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Karena jangan kita berpikir kenaikan Yesus ke surga tidak terlalu seru dibandingkan dengan peristiwa lainnya. Maksud saya, di hari-hari raya yang lain tidak seru dengan hari raya kenaikan ini. Mungkin kita berpikir dalam keberadaan itu. Tapi ingat, jemaat yang kekasih, hari raya kenaikan ini memang tidak perlu dirayakan rame-rame. Tetapi maknanya tidak kalah penting yang saya mau katakan dengan hari Natal ataupun Jumat Agung ataupun Paskah. Karena ingat bahwa inti dari makna kenaikan Yesus ke surga adalah suatu periode baru dari kehidupan manusia kini telah dimuliakan. Dan periode sebelum Yesus naik ke surga memperlihatkan segala apa yang Allah lakukan bagi manusia. Periode setelah kenaikan, apa yang akan harus manusia lakukan bagi Allah. Nah, yang saya maksud di sini, periode kita ini adalah periode setelah kenaikan. Apa yang harus kita lakukan bagi Allah dan juga sesama. Nah, meskipun saya katakan Yesus sudah naik ke surga, Dia meninggalkan kita, bukan berarti Dia tidak bersama dengan kita lagi, tidak. Karena sebelum kenaikan, Dia bersama kita secara fisik pada murid-muridnya. Tetapi ingat, setelah kenaikan, Dia menyertai kita melalui Roh-Nya, yaitu Yang Kudus. Nah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, jemaat yang kekasih. Ingat janjinya. Dia pernah berjanji, kalau kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, apa yang Dia katakan di situ? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Bahkan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 Dia katakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Dia bagi kita umat yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, bahwa penyertaan Tuhan secara rohani itu berlangsung, jemaat dikasih, supaya kita sanggup bekerja baginya. Tapi kita sekarang lupa dalam keberadaan kita. Kita lupa bahwa kita sudah berada dalam masa periode di mana kita harus bekerja, bertindak bagi Tuhan. Dan kata lain tadi, jaminannya sudah diberikan kepada kita dalam keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Nah, jaminan itu dapat kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas, mari kita baca Injil Lukas pasal 24 pada ayat 46. Apa yang Dia katakan di sini? Itu jaminan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jemaat yang kekasih, memang setelah kenaikan Yesus ke surga tidak nampak secara fisik lagi. Tapi jangan lalu kita berbuat seenak hati, tidak. Seperti karyawan, saya katakan, kalau seorang karyawan yang kebal, atasannya terlihat dia pura-pura berbuat rajin, atau atasannya tidak nampak, wah dia ongkang-ongkang kaki santai-santai. Atasan memang tidak dapat mengamati karyawannya dari jauh. Tetapi ingat, Yesus tahu persis apa yang harus kita lakukan. Dia tidak mungkin dan tidak akan dapat untuk kita kelakui. Nah, jemaat yang terkasih, apa yang menjadi perhatian kita dalam perikop ini di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan ini, mengingatkan kita sekalian bahwa Yesus kini tidak lagi secara fisik bersama dengan kita,
tetapi Dia menyertai kita secara rohani. Dia mengharapkan iman kita semakin dewasa dan tidak terjebak pada iman yang fisikal. Nah, iman fisikal itu adalah iman kanak-kanak. Ingat, waktu kita masih sekolah minggu, kalau diberi hadiah, kita senang datang untuk sekolah minggu. Nah, apakah kita masih seperti itu? Nah, jemaat yang kekasih, supaya kita yang tetap percaya, kita semua diberkati, kita semua bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah mengingatkan bahwa Dia akan naik ke surga, tapi Dia akan datang memberikan murid-muridnya dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Dia akan menjaga murid-muridnya. Kita semua tidak sendirian, tetapi Tuhan memberikan satu pribadi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, karena kita tahu jemaat yang kekasih, Tuhan Yesus ada di dunia ini hanya 3,5 tahun. Dia pergi ke sana kemari, melayani orang yang sakit, melepaskan, memerdekakan, bahkan bukan itu saja, bahkan Dia pun menyembuhkan banyak mujizat yang Dia buat. Dia lapar seperti kita, makan juga seperti kita. Dia dibatasi juga, dalam arti lain tidak sembarangan pergi kemana-mana. Ketika Dia naik ke surga, Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Nah, Roh Kudus itu yang saya katakan, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita tidak usah bingung, dan kita bisa berdoa kepada Roh Kudus. Karena kenaikan Tuhan Yesus menjadi suatu peristiwa penting, bahkan titik balik di mana murid-muridnya, kita semua sebagai orang yang percaya, yang tadinya saya katakan selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Kristus secara fisik, tapi sejak ditinggalkan, murid-murid bingung kesana kemari seperti anak ayam kehilangan ibunya. Ada yang mau kembali ke masa lalu, ada yang putus asa, bahkan ada yang bermacam-macam. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus menjadi titik tolak bagi murid-muridnya dan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus akan tetap bersama-sama dengan kita. Kita berjalan dengan iman kepada Yesus Kristus, dan apa yang kita harapkan pasti akan Tuhan tolong dan genapi dalam hidup kita. Nah, jemaat yang kekasih, pada hari ini kita boleh bersama-sama minta kepada Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, semua butuh Roh Kudus. Bahkan mungkin bagi kita saat ini sebagai bangsa, negara, dan juga dunia, kita butuh agar virus COVID-19 ini berakhir. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita terus berada di rumah, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, laksanakan tugas dan kewajiban kita, bahkan dalam peribadahan kita, dan kita percaya Dia menjaga, melindungi kita dalam hidup keberadaan kita sebagai keluarga Kristen. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Roh Kudus tetap hadir bersama dengan kita, menjaga kita, memberkati dan menyertai kita. Terpujilah namanya. Amin. Saya persilakan jemaat yang kekasih untuk melanjutkan ibadah syukur kenaikan bersama dengan keluarga untuk melanjutkannya. Tuhan memberkati.